Ada doa yang dianjurkan untuk dibaca pada Lailatul Qadar. Yang Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada Aisyah. Apa doanya? Mahasiswa, anak kasih hadiah. Doa Lailatul Qadar. Yang akhwat, yang di belakang, doa yang dibaca atau diajarkan Rasul SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Masa ada yang jawab? Berarti memang mungkin nggak pernah cari Lailatul Qadar. Masya Allah. Mahasiswa? Siap. Fadhal. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Fadhal. Kirim ke belakang. Syukur. Itu doanya. Coba dibaca. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Antum belum bisa? Baik, kita baca 3 kali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang tadi nggak hafal sekarang hafal. Anak kasih hadiah. Mana jemaah? Mahasiswa. Para jemaah, antum lihat doanya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Dia mengatakan, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadar. Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, gimana pendapatmu kalau aku kedapatan Lailatul Qadar? Aku tahu tuh malam Lailatul Qadar. Aku tahu tuh Lailatul Qadar. Ma aqulu fiha, apa yang aku baca ketika malam itu? Rasulullah SAW mengatakan, quli, katakanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Bayangkan yang diminta itu bukan rumah pada Lailatul Qadar. Yang diminta itu bukan kesuksesan dunia, enggak. Disinilah penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya. Dia tahu, aku ini banyak dosanya ya Allah. Di malam ini aku minta engkau mengampuni aku. Artinya Allahumma ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau cinta dengan maaf. Maafkanlah dosa-dosa. Oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang sahih atau dalam riwayat Bukhari Muslim, ya Rasulullah, andai saja aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Maka kata Nabi SAW, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau zat yang maha pengampun dan menyukai pengampunan, maka maafkanlah aku. Ya. Bagian kedua yang penting kita jawab, syarat mendapatkan kemuliaan ini tidak terikat dengan tempat di masjid, tapi lebih kepada bagaimana menghidupkan malamnya dan menghadirkan suasana yang sekiranya bisa kita maksimalkan untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, ada isyarat yang ditemukan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan langsung tentang satu doa yang langsung ditalqinkan, dibacakan melalui lisan Nabi yang sangat mulia kepada istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, jika dengan izin Allah tentunya, ya, aku berkesempatan bersamaan mendapatkan malam Al-Qadar itu, apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku bacakan dalam doa? Madza aqulu fiha? Baik, ini dirangkum keterangannya dalam salah satu hadis yang bisa kita lacak, riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 3513, juga ditemukan pula di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3119. Rawi yang meriwayatkannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan status hadisnya sahih. Apa bunyi doanya? Baik, kita bacakan pelan-pelan. Saya yakin tak dituliskan pun, insya Allah kita semua sebetulnya sudah hafal, hanya tinggal menempatkan saja. Ikuti saya. Allahumma, baik, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, saya coba tuliskan saja ya, supaya mudah untuk kita pahami. Tuliskan Allahumma innaka
afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ingat Allahumma itu penyatuan antara ya dengan Allah, disatukan jadi Allahumma. Dan kalimat ini tidak diucapkan kecuali dengan penuh kerendahan hati dan ketawadhuan. Ini yang dimaksud Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, berdoa. Ya, sebut nama Rabbmu dalam jiwamu. Mohon dengan penuh ketawadhuan dan penuh harap. Jadi kalau berdoa kata Quran itu harus optimis minta. Penuh harap tapi tawadhu sifatnya. Ya, sifatnya tawadhu. Baik, jadi ketika Anda mengucapkan Allahumma, minta dengan penuh kekhusyuan, ketawadhuan. Jangan naikkan keadaan diri kita. Makanya ada dalam riwayat sambil mengangkat tangan dari beberapa doa itu dipertemukan sambil kita bermohon dengan penuh kekhusyuan kepada Allah. Innaka afuwun. Ya Allah, sungguh hanya Engkau. Ya, hanya Engkau ya Rabb. Ya, tapi ingat, cara memohon dengan kalimat hanya Engkau ini, innanya kan harfu nasbin. Ya, wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, harfu nasbin wa taukidin. Saya pernah banyak ulas ini. Itu kalau sekedar nahwu, tapi kalau kita bawa ke ilmu lughah, ke fikihnya, nasaba ar-rajulu 'asahu 'ala al-ardi. Ya, seorang lelaki menancapkan tongkatnya di bumi ke tanah dengan kuat sehingga enggak goyah. Ya, jadi maksudnya apa? Anda kalau mengucapkan dengan kalimat inna, tancapkan dalam hati Anda yang paling dalam. Seakan Anda mengatakan begini, ya Allah, sungguh hamba sangat yakin dengan keyakinan yang tak pernah goyah dalam jiwa hamba. Hanya Engkau afuun yang maha pemaaf. Hanya Engkau yang pasti memaafkan semua salah tanpa kecuali. Hanya Engkau yang pasti menggugurkan semua dosa-dosa jika hamba ada yang ingin bertobat kembali kepadamu. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang-orang yang ingin minta maaf, minta ampun kepadamu. Ini kalimatnya indah sekali. Ya Allah, aku tak pernah goyah. Aku yakin hanya Engkau yang maha maaf, mengampuni dosa-dosa, menggugurkan semua salah. Dan aku yakin tanpa goyah, ya Allah, Engkau mencintai setiap yang mau minta maaf. Engkau mencintai setiap orang-orang yang mau bertobat. Fa'fu anni. Maka dengan sifat cintamu ini, mohon maafkan kesalahan hamba. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, "Law alimit anna laila lailatul qadar, ayyu lailatin lailatul qadar, madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya tahu suatu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Doa apa yang harus aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan Aisyah radhiyallahu anha bisa bahasa Arab atau tidak? Aisyah bisa bahasa Arab tidak? Bisa, orang Arab. Bahkan pandai syair. Tetapi dia tidak mengarang doa sendiri. Dia minta doa dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang waktu berdoa berusaha menghafalkan doa lafal Nabi, jangan ditambah-tambahin. Rasulullah mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Itu yang kita orang ngomong. Katakanlah wahai Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguh Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku." Jangan tambah-tambah. Allahumma innaka afuwun karimun ghafurun rahimun. Enggak usah tambah-tambah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jangan ditambah-tambahin. Ya, karena lafal itu lafal yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ngarang doa, Aisyah juga bisa ngarang doa sendiri, ya. Artinya kita boleh berdoa dengan lafal kita, boleh, tapi kita jaga lafal Nabi ini yang lebih sakti istilahnya, lebih ampuh, lebih berkah, karena yang mengajarkan langsung siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.